Jadi teman-teman bisa ada dua cara untuk impor data siswa, yaitu melalui menu siswa langsung, import siswa, klik import siswa. Ya. Nah, caranya ini teman-teman bisa unduh dulu template-nya. Oke, unduh template. Nah, nanti tampilan unduhnya hasilnya itu seperti ini. Ada NIS nasional, NIS, nama lengkap, jenis kelamin. Nah, di baris pertama ini jangan dihapus teman-teman ya. Operator tolong jangan dihapus ini sebagai patokan header-nya ya. Nah, ini yang baris kedua ini sebagai contoh saja. Jadi bisa dihapus atau bisa lanjut di baris keempat saja, kasih space satu baris gitu kan. Nah, jadi intinya yang baris kedua ini sebagai contoh. Jadi contoh pengisiannya seperti ini. Jadi yang diinputkan itu NIS nasional, kemudian ada NIS, kemudian ada nama lengkap siswa, kemudian jenis kelaminnya. Cukup 4 kolom saja. Kayak gini. Nah, tapi teman-teman ya, kalau kalian buatnya seperti itu, ya kalau kalian import siswa langsung dari sini, ya langsung dari menu siswa, tambah siswa, import siswa, ya langsung di sini. Misal nih ada 30 siswa, ya ketika kalian import siswa dan berhasil melakukan import, ya data siswa yang akan tampil itu tidak ada kelasnya, ya tidak ada kelasnya. Jadi kelas harus diatur manual lagi satu persatu. Ya, kelas harus diatur manual lagi satu persatu, dan itu pasti akan membutuhkan waktu banyak kayak gitu. Terus untuk apa fitur ini? Kenapa tambah siswa, import siswa masih digunakan di sini? Nah, saya berikan atau saya taruh fiturnya import siswa di sini. Ya, kalau memang ada sekolah yang memang ingin langsung import siswa, tidak peduli ada kelas atau tidak ada kelasnya, intinya mau cepat, mau langsung, ya silahkan langsung di sini, gitu kan? Jadi nanti bisa diatur manual kelasnya, karena bisa jadi ada operator yang memang tipikal kerjanya caranya seperti itu, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk operator yang ingin cepat, ya saran saya tolong buatkan atau atur Excel-nya data siswa itu diatur per sheet-nya itu kelas. Nah, contohnya seperti ini sudah saya buatkan ya. Nah, template-nya masih sama seperti tadi, tapi ini data yang sudah saya buat. Nah, kalau kalian perhatikan ada sheet-nya di sini 7 Pattimura, 8 Soekarno, gitu kan. Nah, ini nama kelas teman-teman ya, nama kelas. Nah, pastikan file Excel ini itu untuk periode yang aktif ya, yang mau ditambahkan siswa masuk ke dalam sini kayak gitu. Nah, ini ada 7 Pattimura, 8 Soekarno, datanya berbeda. Oke, nah misal teman-teman ya, untuk menerapkan supaya cepat, operator susunkan atau buatkan memang sistem data siswa itu diatur per kelas ya, di Excel operator per kelas dalam bentuk sheet, dibagi per sheet ya. Setelah itu masuk ke kelas, menu kelas, kemudian masuk ke detail kelas ya. Detail kelasnya itu bisa diklik di sini aksi, atau bisa diklik langsung di namanya ya. Contoh kita masuk ke 7 Pattimura, kita klik, nah ini detailnya. Oke, nah di detail kelas ini kenaikan kelas masih disable ya, ada kartu presensi, ada tambah siswa. Oke, jadi tambah siswa di sini itu sama dengan siswa yang ada di sini ketika kita ingin import, ya kan? Tapi yang di kelas ini importnya itu langsung dari kelasnya. Jadi contoh kelas 7 Pattimura, ya. Kita ingin import datanya, tambah siswa. Ini, pilih filenya langsung. Nah, pilih filenya yang sudah saya buat tadi ya, yang sudah operator buat, buka filenya. Nah, di sini perhatikan ya. Ini ada sheetnya. Teman-teman bisa pilih sheet. Di sini ada Jordan Budi dan sebagainya. Ada 8 Soekarno. Jadi kalau ingin ingin 8 Soekarno yang diimport, maka pilih 8 Soekarno. Nah, ini datanya menyesuaikan. Ya, berubah ya, perhatikan dari sebelah kanan. Ketika saya ubah ke 7 Pattimura, berubah juga. Jadi ini menyesuaikan berdasarkan sheet-nya. Seperti itu. Oke. Nah, baris header, ini baris header-nya satu ini disable ya, tidak perlu diubah-ubah. Ini contohnya sudah terhighlight. Ya. Kemudian ini terdisable juga, NIS nasional, NIS nama lengkap, gak usah diganggu-ganggu lagi nih. Ini sudah bawaan dari sistem otomatis. Nah, kemudian ini batasan baris, mulai dari hingga. Nah, ini tujuannya operator Anda ingin import data mulai dari mana sampai mana, mulai dari baris mana, mulai dari baris keberapa sampai baris keberapa. Nah, contoh kita mau import baris kedua ya, Jordan Budi. Baris kedua ini sudah ada highlightnya sampai misalnya baris kelima aja, nggak usah sampai 7, baris kelima. Nah, ini sudah ada highlightnya. Berarti ketika seperti ini, data yang akan diimport itu adalah 2, 3, 4, 5 ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita mulai proses impor. Tunggu sebentar. Nah, berhasil impor. Jadi Jordan Budi, Ahmad Dhani, Aurelia Lina, Muhammad Akbar ini langsung ada kelasnya, masuk ke kelas 7 Pattimura. Karena kita tadi impornya
melalui button tambah siswa di dalam kelas 7 Patimura. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ya, menu siswa ini sudah tampil juga siswanya. Nah, kelasnya di 7 Patimura. Kayak gini. Oke. Sip ya. Nah, begitupun juga dengan kelas lain. Jadi kan ini 7 Patimura, anggaplah siswanya sudah semua ya, sudah semua kita impor. Kemudian 8 Soekarno. Nah, kita tambah lagi. Kita masukkan, kita ambil datanya dari sini. Tadi kan 7 Patimura ya, sekarang 8 Soekarno, ini 8 Soekarno ya. Kita ambil, ini sheetnya sudah dipilih ada 8 Soekarno. Kita coba pilih baris kedua sampai baris kelima aja deh. Ya kan? Nah, kemudian kita impor datanya. Tunggu sebentar. Oke, berhasil ya. Jadi ada Ahmad Fauzi. Oke, 8 Soekarno itu ada datanya mereka. Ini. Cek menu siswa, sudah tampil juga semuanya, ada 8 ya. Nah, menu kelas, detailnya Patimura dan sebagainya. Kayak gini teman-teman. Oke, jadi saran saya untuk operator, jika ingin mengimport data siswa, sebaiknya rekomendasi saya, import itu berdasarkan kelas ya. Jangan langsung di sini, karena kalau langsung import di sini harus menentukan kelasnya siswa satu persatu lagi, dan itu sangat butuh waktu ekstra ya, butuh tenaga tambahan lagi. Jadi saran saya cukup dibuatkan import filenya di sini, cukup dibuatkan file Excelnya di sini ya, dipisah-pisah, diatur berdasarkan kelasnya. Setelah itu impor datanya masuk ke dalam kelas ya, ke detail kelas, pilih seperti ini. Oke, nah seperti itu. Oke, sekian soal import data siswa.